singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Selamat siang Pak dan teman-teman. Di saat ini saya akan membuat video mengenai materi pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Perkenalkan, nama saya Gibi Tivana Manuhua, NPM 121142012000083. Yang pertama yang perlu kita ketahui, apa itu kolaborasi. Kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktek bersama kolega, bekerja saling ketergantungan, dan dalam batasan-batasan lingkup praktek mereka dengan berbagai nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Bekerja sama dengan kesetaraan adalah esensi dasar dari kolaborasi yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan perawat dan dokter. Dihargai bila terlibat secara fisik dan intelektual saat memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktik profesional, keperawatan dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk, dan pengembangan bekerja sama atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan. Di sini saya akan menjelaskan kriteria kolaborasi. Kriteria kolaborasi terbagi atas 5. Yang pertama yaitu adanya rasa saling percaya dan menghormati, dan yang kedua saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. Yang ketiga memiliki citra diri positif. Yang keempat memiliki kematangan profesional yang setara atau yang timbul dari pendidikan pengalaman. Dan yang kelima yaitu mengakui sebagai mitra kerja bukan bawaan, dan keinginan untuk bernegosiasi, perasaan, saling ketergantungan atau interdependensi untuk kerjasama dan bekerja sama. Selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu interdisiplin. Interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi kunci, termasuk di dalamnya adalah tujuan yang jelas, identitas yang bersama, komitmen bersama, peran yang jelas dari masing-masing profesi, saling ketergantungan, dan integrasi satu sama lain. Selanjutnya yaitu pelayanan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Pelayanan dalam kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional, yaitu di dalamnya termasuk perawat, dokter, tim kesehatan lainnya, dan maupun pasien dan keluarga pasien sakit jiwa yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khusus kepada pasien sakit jiwa. Selanjutnya, kita perlu ketahui kolaborasi interprofesional adalah keterlibatan kolektif dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerja sama dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan mengkomunikasikan perspektif unik satu sama lain dalam memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Salah satu contoh kolaborasi interpersonal diilustrasikan oleh pertemuan bersama antara Virginia BON dan Board of Medicine pada tahun 1970-an. Selanjutnya, kolaborasi interpersonal, yaitu AACN bersama dengan 5 organisasi lainnya juga mendirikan Interpersonal Education atau kolaborasi IPEC yang berkomitmen untuk memajukan pengalaman belajar antar profesional untuk mempromosikan perawatan berbasis tim. Misi IPEC adalah untuk memastikan para profesional kesehatan saat ini dan yang baru mahir dalam kompetensi untuk praktek yang berorientasi pada komunitas dan berorientasi pada populasi. Berpusat juga pada pasien kolaboratif dan interpersonal. Area sasaran yang direkomendasikan untuk
perhatiannya lebih besar, termasuk yang pertama yaitu menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli, dan yang kedua mengubah pendidikan, yang ketiga berkolaborasi dan memimpin, yang keempat mempromosikan keragaman, dan yang kelima meningkatkan data. Selanjutnya kolaborasi interpersonal dan transportasi pendidikan. Yang pertama yaitu mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. Yang kedua yaitu program residensi perawat dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda. Tujuan umum untuk program residensi. Yang pertama yaitu 1. Kurangi kesalahan pengobatan. Yang kedua, minimalkan turnover dan kelelahan akibat stres. Yang ketiga, kemudahan penyesuaian ke dalam praktek klinis. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Dan yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri perawat. Selanjutnya, elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional pasien sakit jiwa. Yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, peningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. Dan yang keempat, meningkatkan kohesivitas antar profesional. Dan yang kelima, kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional. Dan yang keenam, menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen, dan memahami orang lain. Selanjutnya, hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa. Yang pertama yaitu hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Yang kedua, struktur organisasi yang konvensional. Yang ketiga, konflik peran dan tujuan. Yang keempat, kompetensi interpersonal. Dan yang kelima, status dan kekuasaan dan individu itu sendiri. Ya, terima kasih atas video yang telah saya buat. Maaf apabila ada kesalahan yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari video ini.